Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 24 Tabung Ijo Gasjo. Setelah berhasil melalui ujian dan juga menunjukkan keberanian yang luar biasa, Lindong dipanggil oleh pemimpin dari sektor Dao yaitu Ying Huanxi untuk menerima sebuah hadiah. Dia diberikan sebuah kesempatan memilih satu dari 3 benda yang ada di hadapannya. Setelah mempertimbangkan dengan cara yang matang, Lindong pun memilih sebuah jimat kayu berwarna hitam bernama Jimat Ketenangan. Meskipun dia harus melepaskan kesempatan mendapatkan harta spiritual tingkat surgawi yang lebih terkenal, Ying Huanxi kemudian menjelaskan bahwa Jimat Ketenangan ini merupakan tiruan dari Jimat Ilahi Keheningan, sebuah artefak legendaris dari zaman kuno yang konon mampu menghentikan waktu dan juga ruang. Walaupun ini hanyalah sebuah tiruan, tapi Jimat Ketenangan tetap memiliki kemampuan yang luar biasa, dapat membuat lawan mereka membeku sesaat di dalam sebuah pertarungan. Dalam pertempuran antara para ahli, jeda yang sangat singkat sudah cukup untuk menentukan hidup dan juga mati seseorang. Setelah menerima Jimat Ketenangan itu, Lindong pun meneteskan cairan merah sebagai tanda pengikatan. Jimat Ketenangan kemudian menyatu ke dalam istana Niwan di tubuh Lindong, tempat dari pusat energi mental berada, yaitu tepat di dahinya. Selama beberapa jam, dia telah mempelajari dan juga memahami kekuatan misterius yang tersimpan di dalamnya, hingga akhirnya Lindong berhasil menguasai teknik dasar dari Jimat Ketenangan ini. Untuk menguji kemampuannya, Lindong mengarahkan kekuatan dari Jimat Ketenangan pada seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Seketika, kupu-kupu itu membeku di udara seolah waktu telah berhenti. Walaupun efeknya hanya berlangsung singkat, Lindong menyadari betapa mengerikan kemampuan tersebut, namun juga ada kelemahannya. Penggunaan dari jimat ini telah benar-benar menguras energi mental dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk dipakai secara terus-menerus. Sebelum Lindong pergi, Ying Huanxi memberikan peringatan penting mengenai kompetisi antar sekte yang akan berlangsung sekitar 6 bulan lagi. Kompetisi itu bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan ajang berkumpulnya para jenius dari berbagai sekte. Musuh terbesar mereka adalah Gerbang Yuan yang memiliki kelompok elit bernama 3 Raja Kecil dan juga 8 Jenderal Roh. Mereka merupakan para murid berbakat yang bahkan dibimbing langsung oleh para pemimpin sekte Gerbang Yuan ini. Ying Huanxi mengingatkan Lindong agar tidak meremehkan kekuatan mereka, meskipun dia juga menceritakan bagaimana senior legendaris Zhou Tong pernah mengalahkan para jenius tersebut di masa lalu. Terinspirasi oleh pesan itu, Lindong bertekad memanfaatkan waktu yang tersisa untuk terus berlatih dan juga menguasai Jimat Ketenangan. Dia memahami bahwa tantangan besar telah menanti dirinya, dan hanya dengan menjadi lebih kuat, maka dia bisa melindungi rekan-rekannya sekaligus mengharumkan nama dari sekte Dao di dalam kompetisi antar sekte yang akan datang. Setelah mulai menguasai Jimat Ketenangan, Lindong menyadari bahwa kekuatan artefak tersebut sangatlah luar biasa, tapi juga memiliki kelemahan yang sangat besar setiap kali digunakan. Jimat Ketenangan benar-benar menguras energi mental dalam jumlah yang gila-gilaan. Karena itu Lindong memutuskan bahwa selain meningkatkan kekuatan Yuan, dia juga harus berlatih lebih keras untuk meningkatkan kekuatan mentalnya supaya mampu memanfaatkan Jimat Ketenangan secara maksimal. Saat sedang berkultivasi, tiba-tiba jejak sinar cahaya emas yang ditinggalkan Xiao Diao di dalam tubuh Lindong bersinar dan memunculkan bayangan dari Xiao Diao, sahabat lamanya itu. Setelah saling bertukar kabar, Xiao Diao menyampaikan sebuah berita buruk bahwa saat ini Xiao Yan terluka parah ketika mencoba merebut sebuah harta dari tangan seorang praktisi yang sangat kuat. Meski luka dari Xiao Yan mulai pulih berkat tubuhnya yang luar biasa kuat, tapi Xiao Diao tidak berniat membiarkan pelakunya lolos begitu saja. Namun kali ini bahkan dirinya kesulitan menghadapi musuh tersebut karena mereka memiliki sebuah teknik dan juga formasi khusus yang sangat sulit untuk ditembus. Karena itulah Xiao Diao meminta bantuan dari Lindong
dia mengajak Lindong datang ke pegunungan 1000 binatang untuk membantu menyelamatkan Xiaoyan sekaligus merebut kembali harta yang sangat berharga. Namun ada satu syarat penting untuk menghadapi musuh itu, mereka membutuhkan harta Yuan murni milik sekte Dao, yaitu kecapi binik surgawi. Tanpa benda tersebut, peluang mereka untuk bisa menang akan jauh lebih kecil. Masalahnya, kecapi binik surgawi merupakan salah satu harta paling berharga di dalam aula surga. Lindong sadar hampir mustahil seorang murid biasa diizinkan untuk meminjam kecapi binik surgawi ini. Setelah berpikir panjang, dia hanya memiliki satu harapan, yaitu meminta bantuan dari Ying Huan, putri sang pemimpin sekte Dao yang memiliki hubungan dekat dengan aula surga. Keesokan harinya Lindong pergi menemui Ying Huan, namun gadis itu masih kesal karena Lindong sempat mengabaikannya beberapa waktu sebelumnya, dan ia sengaja menggoda serta membuat Lindong merasa canggung. Bahkan ketika Lindong mencoba bersikap ramah dan menjelaskan alasannya datang, Ying Huan terus menggodanya hingga Lindong menjadi semakin malu. Akhirnya, Lindong memberanikan diri mengutarakan tujuan yang sebenarnya. Dia datang kemari adalah untuk meminjam kecapi binik surgawi selama beberapa hari. Permintaan itu membuat Ying Huan sangat terkejut karena benda tersebut adalah harta yang bahkan para tetua sekte sekalipun sangat sulit untuk bisa meminjamnya. Meskipun awalnya dia terus menolak dan menggoda Lindong, saat melihat Lindong benar-benar kecewa dan juga hampir menyerah, sikap Ying Huan pun mulai melunak. Dia mengisyaratkan bahwa sebenarnya masih ada kemungkinan untuk membantu, sehingga secercah harapan pun kembali muncul dari seorang Lindong dalam misinya menolong Xiaoyan. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Ying Huan akhirnya memutuskan benar-benar membantu Lindong untuk mendapatkan kecapi binik surgawi, harta karun Yuan murni milik aula surga. Namun mereka tidak meminjamnya secara resmi. Sebaliknya Ying Huan secara diam-diam membawa Lindong memasuki ruang penyimpanan harta yang dijaga sangat ketat. Dengan identitasnya sebagai putri dari pemimpin sekte Dao, dia berhasil melewati berbagai penghalang hingga mereka tiba di hadapan kecapi kuno yang memancarkan aura luar biasa kuatnya. Saat melihat kecapi binik surgawi, Lindong terkesima oleh kekuatan yang dipancarkannya. Ying Huan kemudian mengungkapkan rencananya. Mereka akan membawanya diam-diam, menggunakannya untuk menyelesaikan urusan penting, lalu mengembalikannya kembali. Sebelum ada yang menyadari, Lindong sempat merasa bersalah, tetapi tetap mengucapkan terima kasih karena tahu Ying Huan mengambil resiko besar ini untuk membantu dirinya. Ying Huan juga memutuskan untuk ikut di dalam perjalanan Lindong kali ini. Alasannya sederhana, hanya dirinya yang bisa mengendalikan kecapi binik surgawi karena masih terikat oleh jejak kekuatan ayahnya, yaitu Ying Huanxi. Tanpa adanya Ying Huan, kecapi ini tidak akan pernah bisa digunakan sepenuhnya. Namun ternyata aksi mereka sebenarnya tidak luput dari pengawasan. Setelah keduanya pergi, Ying Huanxi dan juga pemimpin dari aula surga, yaitu Tetua Qile, muncul dari balik ruang tersembunyi. Mereka sejak awal sudah mengetahui seluruh rencana dari Lindong dan juga Ying Huan. Meskipun begitu, Pak Tua Ying Huanxi sebagai ayah dari Ying Huan sengaja membiarkan mereka berdua membawa kecapi binik surgawi sebagai bagian dari pengalaman keduanya. Selama jejak kekuatannya masih ada di dalam kecapi itu, dia yakin tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Begitu keluar dari dalam sekte Dao, Lindong menyadari para tetua kemungkinan besar memang sengaja membiarkan mereka pergi. Sebelum berangkat, dia membungkuk hormat ke arah sekte Dao sebagai bentuk rasa terima kasih. Setelah itu, dia pun mengajak Ying Huan terbang bersama menggunakan sayap naga biru supaya perjalanan mereka menjadi jauh lebih tepat. Momen ini menghadirkan suasana lucu ketika Ying Huan salah tingkah karena terus berada di dalam pelukan Lindong, sementara keduanya saling menggoda sepanjang perjalanan. Kurang dari 1 minggu kemudian, mereka tiba di dalam sebuah pegunungan bernama
Pegunungan Seribu Binatang, sebuah wilayah berbahaya yang menjadi habitat bagi para binatang iblis yang sangat kuat. Sejak roh yang ditinggalkan oleh Xiao Diao di dalam tubuh Lindong pun mulai bereaksi, menunjukkan bahwa mereka sudah dekat dengan tujuan. Mengikuti petunjuk tersebut, Lindong akhirnya menemukan dua sahabat lamanya, yaitu Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Xiao Yan sempat terluka ketika memperebutkan sebuah harta misterius. Menyambut Lindong dengan penuh semangat, pertemuan kembali tiga saudara ini menandai dimulainya petualangan baru untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan juga merebut kembali harta yang menjadi sumber konflik. Lindong sendiri terkejut ketika dia melihat perkembangan dari kekuatan Xiao Yan yang kini telah mencapai tingkat nirwana ke-8. Meskipun tubuh dari Xiao Yan dipenuhi bekas luka akibat pertempuran, tapi semangatnya tetaplah kuat. Xiao Diao menjelaskan bahwa selama mereka berpisah, dia benar-benar melatih Xiao Yan dan membawanya menjelajahi berbagai tempat berbahaya hingga kekuatannya mencapai tingkat seperti sekarang. Lindong kemudian memperkenalkan Ying Huan kepada dua saudaranya ini. Xiao Diao sangat terkejut mengetahui bahwa gadis ini ternyata adalah putri pemimpin sekte Dao dan bahkan berhasil membawa kecapi pinik surgawi yang merupakan harta karun Yuan murni yang sangat mereka butuhkan. Kehadiran Ying Huan membuat peluang mereka menjalankan misi ini menjadi jauh lebih besar. Selanjutnya Xiao Diao mengungkapkan alasan sebenarnya dia memanggil Lindong. Harta yang telah ditemukan oleh Xiao Yan adalah air liur ilahi inti bumi, sebuah benda langka yang mampu meningkatkan kekuatan sekaligus membantu seseorang memadatkan roh primordial. Bagi para praktisi, roh primordial sendiri merupakan tahap penting menuju kekuatan yang jauh lebih tinggi. Bahkan jika tubuh fisik hancur, seseorang yang memiliki roh primordial masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Mendengarkan penjelasan itu, Lindong pun langsung menyadari betapa berharganya harta tersebut. Apalagi kompetisi antar sekte semakin dekat dan ia membutuhkan segala cara untuk bisa memperkuat diri. Namun memperoleh air liur ilahi inti bumi bukanlah perkara yang mudah. Harta itu telah dijaga oleh penguasa pegunungan Seribu Binatang, yaitu seekor burung hantu emas yang memiliki kekuatan setingkat alam kehidupan mendalam. Selain itu, ia memimpin lebih dari 100.000 burung hantu berkepala manusia yang mampu membentuk formasi suara burung hantu. Itu adalah formasi gelombang suara mematikan yang bahkan membuat Xiao Diao kesulitan untuk menembusnya. Xiao Diao kemudian menceritakan bagaimana Xiao Yan telah terluka saat berlatih di pegunungan. Xiao Yan tanpa sengaja menemukan lokasi dari air liur ilahi inti bumi ini. Sayangnya, keberadaan itu telah diketahui oleh burung hantu emas. Bukannya bertarung secara adil, musuh itu malah mengerahkan seluruh pasukannya yang merupakan burung hantu berkepala manusia untuk mengeroyok Xiao Yan hingga lebih dari 10 tulang-tulang di tubuh Xiao Yan pun patah. Andai saja Xiao Diao tidak datang tepat waktu pada saat itu, nyawa Xiao Yan mungkin sudah melayang. Mendengarkan cerita ini, amarah Lindong pun memuncak. Tanpa ragu dia memutuskan untuk menyerbu Gunung Suara Iblis untuk membalas perlakuan dari burung hantu emas dan kemudian merebut air liur ilahi inti bumi. Xiao Diao dan juga Xiao Yan langsung menyatakan siap tempur. Di saat yang sama, Ying Huan mengangkat kecapi pinik surgawi dan dengan percaya diri dia berkata bahwa dia akan menghancurkan formasi suara dari burung hantu tersebut, membuka jalan bagi mereka bertiga untuk menghadapi sang burung hantu emas, penguasa pegunungan Seribu Binatang, dalam pertempuran besar yang akan segera dimulai. Setelah menyusun rencananya, Lindong bersama dengan Xiao Diao dan juga Xiao Yan serta Ying Huan berangkat menuju Gunung Suara Iblis, tempat air liur ilahi inti bumi bersembunyi. Sebelum berangkat, Lindong sempat meragukan apakah Ying Huan benar-benar mampu menghancurkan formasi suara burung hantu yang bahkan membuat Xiao Diao
sangat kesulitan. Namun Ying Huan percaya diri. Dia menjelaskan bahwa kecapi Phoenix Surgawi memang merupakan senjata yang secara alami menjadi kelemahan dari formasi itu. Di saat yang sama, tanpa sepengetahuan mereka, kekuatan lain juga telah bergerak menuju tujuan yang sama. 3 orang dari gerbang Yuan telah memasuki pegunungan 1000 binatang, termasuk 2 anggota elit yang dikenal sebagai 8 Jenderal Roh. Kehadiran mereka menandakan bahwa perebutan air liur ilahi inti bumi tidak hanya melibatkan Lindong dan juga 2 saudaranya, tapi juga akan menarik perhatian kekuatan besar di wilayah Swan Timur. Sementara itu, di puncak Gunung Suara Iblis, penguasa wilayah tersebut yang merupakan burung hantu emas telah bersiap menghadapi serangan. Dia memerintahkan seluruh pasukannya, yaitu burung hantu kepala manusia, untuk siaga dan juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta bantuan seorang tetua gerbang Yuan. Dengan dukungan itu, dia yakin akan mampu menyingkirkan Xiao Diao untuk selama-lamanya. Tak lama kemudian, Lindong dan juga kelompoknya pun tiba di hadapan Gunung Suara Iblis. Xiao Diao langsung menantang burung hantu emas sambil mengejeknya habis-habisan, bahkan meminta musuh itu menyerahkan 2 bawahannya sebagai ganti perdamaian. Tentu saja tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh burung hantu emas. Sebagai balasannya, burung hantu emas segera mengaktifkan formasi suara burung hantu. Seketika puluhan ribu burung hantu kepala manusia muncul dari berbagai penjuru pegunungan ini dan memancarkan gelombang suara hitam yang menyelimuti langit. Aura penghancur yang dihasilkan begitu mengerikan hingga bahkan Xiao Diao memilih mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan secara langsung. Melihat lawannya telah mundur, burung hantu emas tertawa puas dan mengira kemenangan sudah berada di tangannya. Namun dia tidak menyadari bahwa kali ini Lindong menggunakan kartu traf yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat para monster mulai mengejek dan melontarkan kata-kata kasar pada Ying Huan, Lindong hanya menatap mereka dengan dingin, mengingat satu persatu wajah orang-orang yang telah menghina gadis itu. Niat amarah luar biasa terpancar darinya. Di tengah suasana tegang ini, Ying Huan melangkah maju dengan tenang. Dia kemudian duduk bersila di udara, meletakkan kecapi Phoenix Surgawi di hadapannya. Kemudian jari jemarinya menyentuh senar-senar kecapi untuk pertama kalinya. Terdengarlah suara pekikan seekor burung Phoenix yang mengguncang langit. Dalam sekejap saja seluruh ejekan di Gunung Suara Iblis ini terdiam. Bahkan burung hantu emas mendadak berubah pucat karena dia menyadari bahwa lawan mereka saat ini membawa senjata yang mampu menghancurkan formasi suara burung hantu. Satu-satunya keunggulan terbesar yang selama ini menjadi andalannya. Pertempuran di Gunung Suara Iblis akhirnya dimulai di hadapan formasi suara burung hantu yang selama ini menjadi andalan dari burung hantu emas. Ying Huan benar-benar menggunakan kecapi Phoenix Surgawi. Kekuatan sinar cahaya merah membumbung tinggi ke arah langit. Seekor burung Phoenix raksasa muncul dari dalam kecapi itu yang kemudian teriakan dari burung Phoenix api ini memancarkan sinar api merah menghantam formasi musuh. Dalam sekejap saja, formasi suara burung hantu yang bahkan tak bisa ditembus oleh Xiao Diao kini telah langsung hancur. Puluhan ribu burung hantu kepala manusia meledak menjadi kabut merah, membuat seluruh pasukan Gunung Suara Iblis dilanda kepanikan. Burung hantu emas hanya bisa menyaksikan kehancuran dari kartu trafnya itu dengan wajah yang sudah pucat. Lindong pun menyadari betapa dahsyatnya kekuatan harta karun Yuan murni seperti kecapi burung Phoenix ini. Bahkan dia mengakui jika melawan Ying Huan yang membawa kecapi itu, hasil pertarungannya belum tentu berpihak kepada Lindong. Setelah menghancurkan formasi dari burung hantu, Ying Huan yang kelelahan hanya meminta satu hal kepada Lindong. Semua orang yang sebelumnya meremehkan dan juga menghinanya harus dihukum. Mendengarkan kata-kata dari seorang Ying Huan ini, Lindong dan juga Xiao Diao menganggukkan kepalanya. Xiao Diao bahkan langsung bergerak dan selama ini dia terpaksa menahan diri karena formasi dari suara burung hantu. Tapi sekarang hal itu sudah tidak ada lagi. Dengan kekuatan dahsyatnya, Xiao Diao mulai menerjang burung hantu emas dan memaksanya bertarung secara langsung. Di sisi lain, Zhou Yan juga sudah berubah menjadi wujud
tempurnya dan menyerbu pasukan musuh dengan kekuatan brutal, membalas semua luka yang pernah dia derita sebelumnya. Wujud tempur Zoyen adalah harimau api yang sangat besar dan juga ganas. Lindong pun tidak tinggal diam. Dengan kedua tangannya yang sudah berubah menjadi tangan naga, dia menyerbu ke bagian tengah dari Gunung Suara Iblis. Orang-orang yang sebelumnya melontarkan kata-kata cabul pada Ying Huan satu persatu diincar oleh Lindong, dihajar tanpa ampun menggunakan batang pohon hitam sebagai senjata. Dia menghempaskan musuh-musuhnya ini yang kemudian kekacauan pun melanda seluruh Gunung Suara Iblis ini. Di tengah pertempuran, salah satu jenderal Gunung Suara Iblis yaitu Raja Macan Tutul menghadang Lindong. Meski memiliki kekuatan dari Nirwana ke-9, lawan itu ternyata jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan musuh-musuh tangguh yang pernah dihadapi Lindong sebelumnya. Dengan mudah, Lindong mematahkan serangannya, menendangnya hingga terpental ratusan meter. Bahkan setelah Raja Macan Tutul berubah menjadi wujud macan tutul emas raksasa, dia tetap tidak mampu mengungguli seorang Lindong. Pertarungan itu memperlihatkan betapa besar perkembangan dari kekuatan Lindong setelah berbagai pertempuran ia lalui. Melihat para pemimpin merasa sangat terdesak, pasukan dari Gunung Suara Iblis mulai kehilangan semangat dan mereka melarikan diri. Gunung yang sebelumnya menjadi markas yang menakutkan kini berubah menjadi lautan cairan merah serta kekacauan. Namun saat kemenangan hampir berada di tangan Lindong dan juga teman-temannya, tiga sosok misterius muncul dari kejauhan. Mereka adalah anggota elit dari Gerbang Yuan yang sejak awal diam-diam mengawasi pertempuran sambil memandang Gunung Suara Iblis yang porak-poranda. Mereka mencibir kelemahan dari burung hantu emas tersebut, menandakan bahwa ancaman yang jauh lebih besar kini akan segera memasuki medan pertempuran. Di tengah kekacauan pertempuran di Gunung Suara Iblis, tiga tokoh dari Gerbang Yuan akhirnya mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya. Tetua mereka tidak berniat membantu burung hantu emas, melainkan membiarkan pasukan dari Gunung Suara Iblis saling menghancurkan lebih dahulu. Setelah itu Gerbang Yuan berencana merebut air liur ilahi inti bumi sekaligus kecapi pinik surgawi. Bahkan dia juga berniat membungkam semua saksi supaya tidak ada yang mengetahui keterlibatan orang-orang dari Gerbang Yuan ini. Salah satu 8 jenderal roh Gerbang Yuan yang bernama Shen Yun akhirnya segera bergerak mengincar King Huan yang sedang menjaga kecapi pinik surgawi. Dengan sikap yang angkuh, dia mencoba merayu gadis ini sekaligus meremehkan Ying Huan. Namun Ying Huan tidak gentar. Dia langsung mengaktifkan kecapi dan melancarkan serangan gelombang suara yang memaksa Shen Yun untuk mundur. Meskipun demikian, Shen Yun menyadari kelemahan dari lawannya. Dia tahu bahwa setiap penggunaan harta Yuan murni sangat menguras energi Yuan dalam jumlah yang besar, sehingga dia memilih untuk menghindari bentrokan secara langsung dan mengulur waktu sampai Ying Huan kehabisan tenaga. Strategi itu pun berhasil. Setelah menghancurkan formasi suara burung hantu sebelumnya, kekuatan di dalam diri Ying Huan memang sudah hampir habis. Serangannya semakin melemah, sementara Shen Yun terus mencari sebuah celah. Ketika Ying Huan tanpa sadar mengalihkan perhatian sesaat karena mengkhawatirkan keadaan Lindong, Shen Yun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghantam bahu Ying Huan menggunakan telapak tangannya yang sangat kuat. Gadis cantik itu pun terpental dan juga terluka, meskipun masih sempat membalas dengan satu serangan gelombang suara yang membuat Shen Yun juga ikut terluka. Di sisi lain dari medan pertempuran ini, Lindong sedang bertarung melawan Raja Macan Tutul. Saat dia melihat Ying Huan diserang dari kejauhan, wajah Lindong berubah muram. Namun sebelum sempat melakukan pertolongan, Raja Macan Tutul telah menggigit kaki dari Lindong dan menahan pergerakannya. Kemarahan Lindong pun meledak. Dengan kekuatan tangan dan juga kaki naga biru, dia menginjak kepala Raja Macan Tutul yang sudah berubah menjadi macan tutul ini sekuat tenaga hingga hancur berkeping-keping. Musuh kuat itu pun tewas seketika tanpa sempat melakukan perlawanan lagi. Tanpa membuang banyak waktu, Lindong membawa tubuh Raja Macan Tutul yang telah hancur dan melemparkannya ke arah dari Shen Yun sebagai serangan mendadak. Shen Yun berhasil menghancurkan bangkai dari macan tutul itu, tetapi tepat di balik ledakan tersebut Lindong telah muncul dan kemudian menendangnya dengan kekuatan penuh hingga membuat Shen Yun terlempar ratusan meter. Untuk pertama kalinya Shen Yun terluka dan mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah murid biasa. Ying Huan segera memberikan peringatan
ingatan bahwa Shen Yun adalah salah satu dari 8 jenderal roh gerbang Yuan, kelompok elit yang sangat ditakuti di wilayah Shuang Timur. Namun Lindong sama sekali tidak gentar. Dengan tatapan mata dingin dan juga senyuman penuh dengan amarah, dia menatap Shen Yun dan berkata secara singkat, "Jangan khawatir, orang ini akan segera mati." Kalimat itu menandai dimulainya duel sengit antara Lindong dan juga salah satu jenius terbaik dari gerbang Yuan.